Halo teman-teman, selamat datang di channel Teman Surat Horor. Dan masih bersama kita di channel ini yang akan membawakan alur film dari film yang berjudul The Covenant. Nah, film The Covenant ini adalah film yang dirilis tahun 2006. Dan by the way, film ini juga pernah tayang di salah satu stasiun TV swasta kalau misal kalian ingat. Nah, terus gimana nih alur film atau cerita dari film tersebut? Ya udah, jangan kemana-mana, pokoknya kalian harus ikuti kita di channel ini. Dan by the way teman-teman, saya ingatkan sekali lagi bahwa channel ini 100% spoiler. Jadi kalau misalkan teman-teman kurang suka dengan spoiler, kalian bisa skip aja. Awal dari film ini adalah sebuah pernyataan bahwa tidak ada yang tahu bagaimana suatu kekuatan tercipta. Bahkan suatu kitab yang bernama kitab hukuman pun juga gak tahu awalnya. Tetapi yang menguasai kekuatan itu pasti akan selalu diburu. Nah, lalu pertengahan abad ke-17, banyak penyihir-penyihir dari Inggris dan Perancis datang ke Amerika. Dan ada salah satu keluarga bernama keluarga Ipswich yang membentuk suatu perjanjian karena kejadian pembantaian Massachusetts. Nah, sekarang di masa sekarang nih, ada 4 orang pemuda yang berada di pinggir tebing. Dan tiba-tiba pemuda itu lompat dari tebing menuju ke sebuah pesta yang berada di suatu hutan. Nah, di dalam pesta itu guys, ada 2 orang wanita yang sedang menilik cowok-cowok yang ada di situ nih. Nah, terus guys, 4 orang itu sampai ke pesta dan bertemu dengan cewek-cewek tersebut. Lalu mereka pun berkenalan nih. Nah, saking gantengnya 4 orang itu sampai-sampai cewek-cewek banyak yang ngegodain. Lalu Caleb, salah satu pemuda, menyuruh si cewek untuk berhenti menggodanya. Nah, terus nih tiba-tiba ada yang namanya si fuckboy nih, Aaron, datang dan menggertak Caleb. Keributan pun akan terjadi guys. Tetapi tiba-tiba ada sebuah pengumuman bahwa polisi akan datang untuk ngegerebek pesta tersebut. Semua orang pun pergi dan termasuk 4 orang pemuda itu. Lalu nih saat di mobil, Sarah, cewek yang tadi, bilang ke salah satu pemuda-pemuda Ipswich bahwa mobilnya nggak bisa jalan. Lalu Reid, si yang rambut pirang ini, mencoba untuk menolong Sarah. By the way, menolong di sini dalam artian menolong dengan sihirnya ya guys, bukan dengan teknis. Ya, buat kalian yang sampai sini belum paham, 4 orang anak-anak itu adalah seorang penyihir. Anak-anak Ipswich itu dikejar para polisi melewati pepohonan gengs. Mereka berempat mengarah ke sebuah tebing di pinggir laut. Nah, lalu mereka berempat menggunakan kekuatannya dan ya terjun gitu aja ke tebing tersebut. Polisi yang mengeceknya kebingungan karena kok mobilnya tiba-tiba menghilang. Lalu tiba-tiba guys, sekarang 4 pemuda itu sudah ada di belakang polisi tersebut dan kabur. Nah, lalu Sarah dan para fuckboy sudah sampai di asrama kampus. Sarah dan teman-temannya masuk ke kamarnya. Sedangkan 4 pemuda itu sampai di rumah si Caleb dan pulang ke rumah masing-masing. Caleb masuk ke dalam rumah. Lalu ia dipanggil oleh ibunya. Caleb mengajak mamanya tidur, tetapi mamanya malah cerita soal ayah Caleb. Mamanya menasihati dirinya untuk berhati-hati dengan kekuatan tersebut, karena kekuatan tersebut akan mengambil umur dari sang pemakai saat ia menggunakan kekuatannya alias penuaan dini. Nah, balik ke Sarah ya. Sarah bertanya ke kawannya si Kate soal anak-anak Ipswich. Kawan-kawannya ini lalu menceritakan sejarah soal Ipswich dan Caleb serta keluarganya. Nah, di TKP tadi guys, polisi yang tadi menemukan dan menceritakan soal kejadian aneh yang ia alami kepada atasannya. Terus polisi itu menemukan seseorang yang terkunci di dalam mobil. Polisi itu mengetuknya tetapi tidak ada jawaban apa-apa. Dan polisi yang khawatir memecahkan kaca dan ternyata anak itu sudah tewas. Sarah yang sedang mandi guys tiba-tiba merasa tidak enak saat lampu mati dengan sendirinya nih. Sarah cemas, Sarah takut. Ia lalu ngecek salah satu bilik WC dan berjalan ke arah pecahan lampu itu. Tiba-tiba nih gengs, di belakang Sarah ada seperti sebuah asap yang menghantuinya. Caleb terbangun dari tidur, sedangkan Sarah yang berjalan di lorong tiba-tiba berpapasan dengan si Reid. Sarah berkata bahwa ia seperti merasa diikuti nih di kamar mandi. Reid lalu ngecek dan gak ada apa-apa di sana. Lalu mereka berdua pun berpisah. Keesokan paginya gengs, Caleb menelpon temannya ini, si Pokyu. Nah, Caleb menuduh Reid bahwa ialah yang membunuh seorang pemuda semalam. Lalu Caleb yang kurang fokus ini melihat bayangan pemuda itu dan tiba-tiba dirinya tertabrak truk. Tetapi ya, Caleb yang mempunyai kekuatan bukannya mati guys, tetapi malah biasa aja kayak gak terjadi apa-apa gitu. Caleb shock dan menelpon si Pokyu. Pokyu menyarankan untuk mengadakan pertemuan dengan Reid.
Lalu guys, di kota ya, Caleb yang mengambil obat di klinik bertemu dengan Kate. Kate bertanya soal anak yang meninggal semalam. Dan ternyata guys, tidak hanya Kate saja yang di klinik, Sarah juga ada di klinik ini. Lalu si Caleb mengajak Sarah pergi ke rumahnya. Di perjalanan guys, mereka melewati sebuah tempat-tempat di mana saat koloni-koloni Ipswich mulai menapaki kota tersebut. Mereka lalu ngobrol-ngobrol lagi nih, dan singkat cerita mereka sampai di rumah koloni pertama keluarga Ipswich. Rumah yang amat sangat tua. Caleb masuk ke rumah itu meninggalkan Sarah sendirian. Sarah yang sendirian sedikit cemas agaknya. Sedangkan Caleb yang ada di dalam rumah dinasihati oleh Gorman untuk berhati-hati. Caleb kembali ke mobil dan mengajak si Sarah untuk ke klub. Nah lalu nih di klub itu para Ipswich bertemu. Pogyu yang keren habis ini menghampiri Red dan Tyler. Ya, lalu mereka biasalah kayak anak muda gitu usil. Setelah itu Pogyu menghampiri Caleb dan berkata bahwa Red dan Tyler ada di klub ini. Pokoknya guys, saat pesta ini mereka benar-benar meriah banget. Sarah lalu mengajak Caleb berdansa. Mereka pun berdansa dengan sangat enjoy. Tapi tiba-tiba Red berantem dengan salah satu kawannya. Caleb dan Pogyu menghampiri teman-temannya ini dan belum sempat mereka berantem, tiba-tiba Nicky datang dan mengusirnya. Caleb menenangkan Red, tapi Red yang kandung emosi malah mencoba menyerang Caleb. Caleb bisa menangkisnya dan membanting Red. Caleb lalu mengingatkan Red soal bahaya dari ketakutannya ini. Mereka berdua pun saling bertarung kekuatan. Lalu Red mengatakan bahwa ia tidak menggunakan kekuatannya setelah membenarkan mobil milik Salah semalam. Caleb lagi-lagi menuduh Red. Caleb mengantar Sarah pulang ke asramanya, dan sebelum mereka berdua turun, Caleb menggunakan mulut buayanya untuk modusin Sarah dan mereka pun berciuman. Malam harinya saat Sarah tidur, tiba-tiba ada laba-laba yang berjalan mendekat ke Sarah. Laba-laba itu menggigit Sarah dan Sarah terbangun. Sarah kaget ketika keisi kasurnya adalah laba-laba semua. Sarah mencoba membangunkan Kate, tetapi ternyata ini adalah mimpi semata guys. Kembali ke Caleb nih, Caleb mendapat telepon dari Pogyu. Pogyu berkata bahwa Pogyu juga melihat penampakan anak yang mati semalam. Caleb lalu memperingatkan Pogyu bahwa ada orang yang menggunakan kekuatan untuk hal yang jahat. Pagi harinya mereka menghadiri kelas. Selesai kelas, Caleb dipanggil oleh rektorat. Rektorat ini bertanya nih, apakah anak yang bernama Chase Colin bersama Caleb semalam? Caleb mengiyakan dong. Nah, alasan rektor ini memanggil Caleb adalah untuk menemani Chase yang baru aja masuk kampus ini. Di perpus kampus, Sarah terduduk sendirian. Lalu ia membaca buku yang berjudul Penyihir-Penyihir Ipswich. Ia mempelajari soal keluarga Ipswich dan sejarah-sejarahnya. Sarah kaget ketika Kate datang. Ia mulai bertanya soal Ipswich ke Kate, dan Kate berkata ya paling cuma bohongan lah kisah itu. Caleb dan Pogyu sekarang ada di kolam renang. Mereka bertemu lagi dengan Red dan Tyler. Seusai berenang mereka pun bilas. Nah saat bilas ini nih, Chase tiba-tiba dipukul oleh seorang anak bernama Aaron. Mereka berlima pun pergi dari tempat itu. Malam harinya hujan turun dengan sangat amat deras. Pogyu yang ada di ruangan Kate merasa cemburu dengan hadirnya Chase. Pogyu pun pergi dan sedangkan Caleb baru pulang ngedate nih sama Sarah dan mereka berciuman lagi. Sarah yang ada di kamarnya mendengarkan curhatan dari Kate yang tengkar dengan Pogyu. Kembali ke Caleb nih, Caleb lagi melihat penampakan anak yang meninggal waktu itu lagi guys. Setelah itu adegan berpindah ke kolam renang. Mereka berempat melihat Pogyu yang sedang lomba renang nih. Terus guys, Caleb dan Chase bertaruh. Mereka lomba renang nih ceritanya, dan perlombaan ini dimenangkan oleh Chase yang tiba-tiba menggunakan sihirnya ke Caleb. Caleb terbangun dari pingsannya guys, dan ia pun masuk kelas. Pak dosen ini tiba-tiba berkata bahwa Chase dipanggil oleh rektorat. Caleb yang ada di kelas merasa aneh dengan Chase. Chase yang ada di ruangan rektorat ditanyai soal mahasiswa yang meninggal itu. Lalu rektorat memberikan kartu mahasiswa Chase yang ternyata tertinggal di mobil mahasiswa tersebut. Malam harinya Caleb dan Pogyu mengendap-endap ke asrama untuk mencari tahu soal Chase ini. Caleb berkata ke Pogyu bahwa ia melihat mata Chase menghitam saat di kolam. Caleb dan Pogyu pun masuk ke ruang administrasi nih, sedangkan Sarah kaget ketika Kate tak ada di kamarnya dan malah berada di rumah sakit. Kembali ke Caleb. Caleb mencari tahu jati diri dari Chase guys. Dan belum selesai mereka mencari tahu soal Chase, tiba-tiba security kampus datang. Caleb dan Pogyu langsung bersembunyi di langit-langit. Sarah sekarang udah berada di klinik. Sarah melihat Kate yang mengalami penyakit aneh.
Caleb dan Poggy pun yang berjalan di sebuah lorong tiba-tiba teringat sebuah nama yang ada di buku penghukuman, yaitu Goody Pope. Mereka berdua lalu mendatangi rumah Gorman dan mengajak Tyler serta Reid untuk bertemu. Di rumah itu mereka masuk ke basement mereka dan melakukan sebuah ritual. Mereka melakukan ritual ini hanya untuk mengungkap kedok sebenarnya siapa Chase Collins itu. Mereka menemukan titik terang guys bahwa Chase Collins adalah kawanan kelima dari grup itu. Chase memaparkan bukti-bukti yang ada dan ternyata benar, Chase lah yang menggunakan kekuatannya untuk membunuh mahasiswa yang meninggal. Nah, belum selesai ritual, tiba-tiba Sarah menelpon. Sarah mengabari bahwa Kate diserang dan Caleb menyuruh Sarah untuk tetap di asrama. Caleb memberitahu Poggy bahwa Kate diserang oleh mantra milik Chase. Poggy marah dan segera menyusul Kate, tetapi guys, Poggy tiba-tiba dalam perjalanan dihadang oleh Chase. Poggy tancap gas nih dan bersiap untuk menabraknya, tetapi Chase dengan kekuatannya berhasil menjatuhkan Poggy. Chase mengaku bahwa ia hanya memanfaatkan Kate untuk melukai Poggy. Sarah yang ada di klinik kembali pulang ke asrama. Ia merasa cemas dan seperti ada yang mengikutinya guys. Sesampainya di kamar, tiba-tiba Caleb datang menghampirinya. Caleb bertanya ke Sarah soal Poggy dan pintu depan tiba-tiba diketuk. Saat Sarah membukanya, itu ternyata adalah Caleb. Nah, Caleb yang tadi tiba-tiba sekarang berubah menjadi Chase. Caleb kaget dengan kedatangan Chase. Chase lalu mengajak Caleb bicara dan Chase berkata bahwa ia meminta ayahnya untuk memberikan setengah kekuatannya untuk Chase. Chase lalu mengatakan niatnya yaitu kekuatan yang lebih. Chase berniat untuk membunuh keluarga Ipswich yang ada. Dirinya bahkan mengaku bahwa ialah yang membunuh mahasiswa tersebut. Chase lalu menyiksa Sarah, mereka berdua pun berdarung. Chase yang sempat mengalahkan Caleb senang. Lalu Caleb menjelaskan akibat dari penggunaan kekuatan yang berlebihan, tetapi si Chase yang ngeyel akhirnya malah mengajak Caleb pergi ke lokasi pertama keluarga Ipswich untuk menghadiri ritual ulang tahun. Lalu Chase pun pergi. Sarah yang tersadar kaget ketika di depannya udah ada Caleb nih. Caleb dan dua temannya lalu menjenguk Poggy di rumah sakit. Caleb menyuruh dua temannya yang menjaga Poggy, sedangkan si Caleb dengan Sarah ngobrol. Sarah bertanya ke Caleb soal laba-laba dan tuduhan kepada keluarga Ipswich di masa lalu. Caleb bingung nih, kedoknya mulai terbuka dan akhirnya ia menunjukkan Sarah sesuatu. Ia mengajak Sarah masuk ke rumah orang tuanya dan mereka berdua bertemu dengan Gorman. Lalu nih, Caleb menunjukkan seseorang yang tua renta. Ternyata guys, orang tua itu adalah William Danvers III alias ayah dari Caleb. Ya walau tubuhnya tua, ia berumur 44 tahun guys. Ia bisa begitu karena ia terlalu banyak mengonsumsi kekuatan sihir. Setelah itu Caleb jujur kepada Sarah bahwa dirinya adalah seorang penyihir dan tepat malam ini ia akan menaikkan kelas kekuatannya. Caleb pamitan ke ibunya guys, dirinya mencari Sarah. Caleb memberi pesan ke dua temannya ini untuk membawa Sarah ke pesta dansa, sedangkan si Caleb akan menemui Chase. Caleb lalu mengucapkan salam perpisahan ke Sarah dan ternyata nih guys, di atas gedung udah ada Chase yang mengintai mereka. Di perjalanan guys, Chase menghadang Caleb. Mereka berdua lalu bertarung lagi guys di peternakan koloni lama keluarga Ipswich. Caleb yang masuk kaget ketika melihat Sarah ternyata udah mulai ditawan oleh Chase. Caleb marah dan menggunakan sihirnya. Caleb meminta Chase untuk melepaskan mereka dengan baik-baik, sedangkan Chase meminta Caleb untuk memberi kekuatannya. Nah, dua orang itu akhirnya bergelut lagi. Di pesta dansa, Reid dan Tyler kaget karena Sarah diculik dan ditawan oleh Chase. Sedangkan Caleb disiksa oleh Chase dan akan diambil kekuatannya. Singkat cerita nih, Caleb bisa melepaskan diri dari siksaan itu dan mulai bertarung lagi. Chase lalu melemparkan Caleb keluar. Lalu nih, empak Caleb datang ke Gorman untuk bertemu suaminya. Chase memaksa Caleb untuk berkata bahwa ia akan memberi kekuatannya. Caleb tidak mau melakukan hal itu. Nah, si emak Caleb yang ada di rumah Gorman memaksa ayahnya untuk memberi kekuatannya ke Caleb. Dan singkat cerita, Caleb pun mendapat kekuatan ayahnya dan berhasil mengalahkan Chase. Caleb menyelamatkan Sarah, lalu Kate dan Poggy pun terbangun dari komanya dan mereka pun akhirnya selamat. Dan berakhirlah Fox film ini. Dan bagaimana nih, kalian cukup bernostalgia gak sih dengan film-film yang udah pernah tayang di TV swasta? Dan by the way ya teman-teman, kalian kalau misal suka dengan konten ini, jangan lupa untuk cek video-video kita lainnya. Dan jangan lupa juga untuk request film yang menurut kalian apa sih ya enaknya untuk digarap lagi. By the way Fox, kita cabut ya. Dan sampai jumpa di konten berikutnya.